Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel ini yang sudah pasti kalian tunggu-tunggu. Opung SG Channel. Setiap wanita pastinya memiliki keinginan untuk tampil cantik dengan bentuk tubuh atau wajah sesuai impiannya lewat rangkaian perawatan ataupun operasi plastik, meski harus mengeluarkan biaya yang tak sedikit. Namun tak sedikit dari mereka yang justru bukannya bertambah cantik, tapi malah jadi menyeramkan karena dugaan adanya malpraktik seperti yang dialami oleh 7 artis terkenal berikut ini. 1. Nani Darham. Tahun 2023 lalu, The Clinic Beauty Losopi yang berlokasi di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan sempat jadi sorotan publik lantaran diduga malpraktik operasi sedot lemak yang menyebabkan artis Nani Darham kehilangan nyawanya pada tanggal 21 Oktober 2023 lalu. Seperti dilansir dari Tempo.co 28 November 2023, Wakil Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Metro Jakarta Selatan, Komisaris Henrikus Yosi, menjelaskan bahwa polisi sudah menerima laporan dari pihak keluarga Nani Darham pada tanggal 22 Oktober 2023. Dikatakan Yosi, pihak kepolisian telah melakukan beberapa langkah penyelidikan seperti memeriksa lokasi kejadian, mengecek CCTV, dan menggali informasi dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan tindakan treatment terhadap Nani Darham. Selain itu, menurut Yosi, polisi juga telah memeriksa 3 dokter serta perawat yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam operasi di klinik tersebut. Nani Darham diketahui menjalani operasi sedot lemak beberapa bulan setelah melahirkan. Operasi tersebut dilaksanakan di klinik mulai pukul 15 WIB. Ditangani oleh beberapa dokter dan termasuk juga ada beberapa perawat yang ada di ruang operasi. Dokter itu ada 3, Dokter D, Dokter M, sama Dokter Y, ungkap Yosi. Namun saat proses operasi sedang dilakukan, kondisi Nani tiba-tiba menjadi tidak stabil. Lalu pihak klinik langsung menelpon ambulans untuk membawa Nani Darham ke rumah sakit di daerah Barito. Sayangnya sesampainya di IGD rumah sakit, Nani Darham dinyatakan sudah menghembuskan nafas terakhirnya. Kemudian 1 hari usai kejadian tersebut, pihak keluarga Nani Darham membuat laporan ke Polres Metro Jakarta Selatan. 2. Renzi Milano. Tahun 2020 silam, artis Renzi Milano juga sempat menjadi korban malpraktik dari sebuah klinik kecantikan di Jakarta. Seperti dilansir dari Kompas.com 23 Juli 2020, kabar tersebut diketahui dari foto dan video yang diunggah oleh sang adik, Elma Tiana, lewat akun Instagram pribadinya. Dalam unggahan foto tersebut, terlihat wajah Renzi Milano, terutama di bagian dagu dan bibir, menjadi bengkak. Sehari kemudian, Elma Tiana membagikan kabar perkembangan kondisi sang kakak. Dalam video tersebut terlihat Renzi Milano memencet bagian bibirnya hingga mengeluarkan cairan putih. Hati-hati memilih klinik kecantikan, kakak aku menjadi korban malpraktik, tulisnya. Elma Tiana juga menjelaskan bahwa perawatan yang dilakukan sang kakak sebenarnya hanya filler, tapi efeknya malah jadi seperti itu. Sebenarnya cuma di filler aja. Dan menurut dokter kecantikan, filler itu 1 tahun akan hilang sendiri. Ini kok malah jadi batu? Jadi apa ya yang disuntikinnya? Ujarnya bertanya-tanya. Saat itu, Renzi Milano masih menjalani perawatan guna memulihkan kembali kondisi wajahnya yang bengkak. Elma Tiana pun mengingatkan netizen agar kasus yang dialami kakaknya bisa menjadi pelajaran dalam memilih klinik kecantikan. 3. Meme Flome. Belum lama ini, viral di media sosial seorang influencer TikTok dengan nama pengguna @memeflome membongkar pengalaman pahitnya ketika menjalani prosedur kecantikan di sebuah klinik ternama bernama Klinik Suisse. Seperti dilansir dari jawapos.com 30 April 2025, kejadian tersebut terjadi pada Mei 2024 dan langsung menuai sorotan publik setelah Memeflome membagikan video saat dirinya mengalami kejang-kejang hebat di dalam klinik tersebut. Saat itu, Memeflome sendiri belum mengetahui kalau sebenarnya telah terjadi overdosis anestesi kepadanya. Memeflome pun menduga kalau dirinya sudah menjadi korban malpraktik medis di klinik tersebut. Ternyata dosis anestesi yang diberikan kepadanya saat menjalani prosedur kecantikan tersebut terlalu tinggi dan menyebabkan kejang selama 12 jam non-stop. Akibatnya, kondisi kesehatan Memeflome jadi semakin memburuk hingga tak sadarkan diri selama hampir 1 bulan.
Meme Flome mengalami gangguan bicara dan kelumpuhan yang hingga kini masih ia rasakan. Salah satu kerabat yang mendampinginya saat kejadian juga mengaku heran karena saat itu Meme Flome tidak segera mendapatkan pertolongan medis, tapi justru disebut kerasukan oleh pihak klinik. Yang tak kalah mengherankan, saat keluarga ingin membawa Meme Flome ke rumah sakit umum terdekat, malah tak ada dokter yang bisa memberikan izin keluar atau memberikan tanda tangan medis dari klinik tersebut. Hingga akhirnya Meme Flome dipindahkan menggunakan ambulans menuju instalasi gawat darurat di Rumah Sakit Mayapada. Sang influencer pun mengungkapkan kekecewaannya karena pihak klinik tidak menunjukkan itikat baik maupun membuat permintaan maaf. 4. Frederica Chul. Artis sekaligus Putri Indonesia 2019, Frederica Alexis Chul juga pernah menjadi korban dugaan malpraktik sebuah klinik kecantikan terkenal di Jakarta. Awalnya, Frederica ditawarkan menjadi brand ambasador klinik kecantikan tersebut. Ia pun menerima tawaran itu dengan kontrak selama 1 tahun. Saat itu, Frederica menjalani berbagai perawatan wajah. Namun selang beberapa waktu, wajah Frederica malah jadi membengkak seperti orang yang habis dipukuli. Akhirnya, Frederica memilih untuk melaporkan klinik tersebut ke pihak berwajib. Seperti dilansir dari detik.com, 16 Maret 2021, Frederica melaporkan klinik tersebut ke Polres Metro Jakarta Selatan. Frederica pun menjelaskan kejadian yang dialaminya di hadapan awak media. Iya, jadi di hari itu juga, di malam itu saya mengalami kesakitan yang sangat luar biasa sekali. Muka saya terasa terbakar, lalu sampai saya nggak bisa tidur malam itu karena saking sakitnya. Sampai saya nggak bisa tutup mata, wajah saya bengkak sekali. Sampai rahang saya bengkak, mata saya bengkak, sampai 1 bulan saya harus ambil off kerjaan. Jelasnya dengan mata berkaca-kaca. 1 bulan saya mengalami kesakitan, sampai saya takut wajah saya nggak bisa balik lagi kembali kayak dulu. Apalagi sebagai public figure, sebagai putri Indonesia yang sudah mewakili Indonesia di Miss Universe dan bisa masuk ke top 10, saya merasa wajah saya adalah aset saya. Pekerjaan saya itu karena wajah, itu sangat penting. Lanjutnya, Frederica juga menyayangkan pihak klinik yang tak mau bertanggung jawab karena ia berobat dengan mengeluarkan uang pribadi. Jadi 1 bulan itu saya sangat sedih, sangat merasa sakit sampai saya harus datang ke spesialis untuk berobat dan keluarin uang dengan biaya sendiri karena pihak klinik tidak mau bertanggung jawab atas apa yang mereka telah buat ke saya. Dan kalau misalnya dia bisa lihat sendiri, wajah saya sangat berbeda before afternya, sangat-sangat berbeda bebernya. Ruben selaku kuasa hukum Frederica menduga hal tersebut terjadi karena kelalaian dokter. Kalau dugaan kita ya kelalaian dokter itu benar. Masa setelah menjadi brand ambassador nggak dikasih dokter yang terbaik sih? Masa pertama datang langsung kecelakaan begitu? Ujarnya. 5. Bunga Zainal. Artis cantik Bunga Zainal diketahui pernah menjalani suntik kurus demi menunjang penampilannya. Namun sayang, perawatan tersebut justru membuat tangan dan pipinya membiru. Yang lebih mengejutkan, setelah diusut, ternyata dokter yang menyuntik Bunga Zainal bukanlah dokter kecantikan, melainkan dokter hewan. Seperti dilansir dari tribunnews.com 23 Oktober 2015, rupanya Bunga Zainal telah menjalani perawatan suntik kurus tersebut selama sekitar setengah tahun. Itu tangan aku sampai biru-biru, bahkan pipi aku juga. Aku sempat ngerasain jantung deg-degan karena kadarnya kali ya, ujarnya. Bunga Zainal ternyata tak sendirian karena teman-temannya pun bernasib sama seperti dirinya. Hingga akhirnya menurut sepengetahuan Bunga Zainal, klinik dokter yang dulu ada di daerah Tebet, Jakarta Selatan itu sudah tak bisa lagi ditemukan alias sudah tak beroperasi lagi. 6. Monica Indah. Model cantik Monica Indah juga diduga pernah menjadi korban malpraktik dokter kecantikan abal-abal. Seperti dilansir dari detik.com 16 Maret 2021, Monica Indah bahkan sampai harus menjalani operasi berkali-kali karena bagian dadanya mengalami infeksi setelah di-filler di bagian PD oleh dokter abal-abal. Awalnya Monica mengaku tertarik melakukan filler PD setelah melihat postingan seorang selebgram yang sudah dikenalnya. Tanpa mencari tahu lebih detail tentang YJ, Monica langsung menghubungi YJ untuk perawatan di apartemennya di Pluit, Jakarta Utara pada tanggal 15 November 2020. Saat itu, YJ tidak menjelaskan efek samping dari filler PD tersebut. Bahkan YJ meyakinkan Monica bahwa filler itu aman. YJ juga memberikan resep obat untuk Monica jika mengalami keluhan usai tindakan. Monica Indah mengaku sudah menghabiskan uang sampai 13,5 juta rupiah untuk filler PD tersebut. 3 minggu setelah itu, Monica mengalami demam dan nyeri di bagian dadanya.
Setelah membeli obat yang diresepkan, sakit yang dialami Monica tak kunjung reda. Karena demamnya mencapai 39,3 derajat Celcius, Monica pun dibawa oleh teman-temannya ke rumah sakit di Pluit. Habis itu 3 hari dari rumah sakit di Pluit dibolehin pulang karena udah nggak demam, tuturnya. Namun setelah beberapa hari, Monica kembali mengalami demam tinggi. Monica pun dibawa ke rumah sakit di kawasan Jakarta Selatan. Saat itu dokter menyarankan Monica untuk dioperasi karena infeksi yang dideritanya sudah parah. 2 minggu setelah operasi, tepatnya pada Januari 2021, PD Monica pecah saat ia sudah berada di kampung halamannya di Semarang, Jawa Tengah. Monica pun kembali dioperasi. Bekas infeksi yang memerah itu pecah. Itu kemudian saya dioperasi di rumah sakit di Semarang, terangnya. Monica sempat meminta pertanggungjawaban, namun tidak ada itikat baik dari YJ, hingga ia pun melapor ke Polsek Penjaringan, Jakarta Utara. Aku awalnya malu menceritakan ini, tapi aku pikir agar ada efek jera dan tidak ada korban lain karena korbannya banyak, tutur Monica. 7. Anggita Sari. Artis Anggita Sari juga pernah mengalami kejadian kurang menyenangkan setelah melakukan treatment Foxy Eyes Look di sebuah klinik kecantikan. Seperti dilansir dari detik.com 16 September 2021, awalnya ada seorang netizen yang menanyakan pengalaman Anggita melakukan treatment tersebut di akun Instagramnya. Kemarin perawatan sama DS, hasil Foxy-nya gimana sis? Tanya netizen. Sebelum menceritakannya, Anggita sempat ragu karena takut pengakuannya menjadi viral. My honest opinion, kalau aku speak up akan jadi hal besar pasti. Tapi aku cuma bilang, aku nggak rekomendasikan, nggak mau sebut nama kliniknya. Tapi aku nggak rekomendasi, nggak mau jelasin kenapa. I'm not an expert ya. Aku sharing berdasarkan pengalaman-pengalamanku aja, jawabnya. Anggita Sari juga menceritakan kondisi wajahnya yang semakin parah usai melakukan treatment Foxy Eyes Look tersebut. Bahkan di bagian kepala, tepatnya di dahinya, ada benang yang menonjol sehingga ia merasa kesakitan. Karena keadaannya parah, benang aku nonjol dan ini udah mau 6 bulan. Benang layangan kali ya yang dipasang, korbannya sudah banyak di klinik tersebut, bebernya.